Tidak hanya AHY yang sakit hati Anies gandeng Caimin, tapi juga Novel Bamukmin. Di luar dugaan, Nasdem akhirnya memutuskan Caimin yang jadi cawapres Anies. Padahal sebelumnya yang terus berjuang agar bisa jadi wakil ex-gubernur DKI tersebut bertarung di Pilpres 2024 adalah AHY. Dan kalau diperhatikan, sudah cukup banyak pengorbanan yang telah AHY berikan untuk Anies. Mulai dari dia memuji Anies, seperti saat memberi sambutan dalam acara dialog rakyat yang digelar oleh Partai Demokrat di Bandung pada 6 Agustus lalu. AHY dengan nada tulus mengatakan Anies layak jadi nahkoda Indonesia 2024. Ia meyakini jika Anies yang jadi nahkoda Indonesia jadi presiden, maka akan dapat melewati badai maupun cuaca yang buruk. Kemudian AHY juga mengantar jemput Anies naik haji, bikin ratusan baliho yang ada gambar wajah Anies, kasih panggung ke Anies serta nebengin Anies kemana-mana. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh AHY tersebut, memang sangat layak dia diterima jadi cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan. Di samping itu, Anies juga pernah memuji AHY, seperti ia pernah mengatakan Ketua Umum Demokrat tersebut layaknya berlian, kecil namun sangat berharga lantaran tempaan hidup yang begitu hebat. Selanjutnya, Anies juga pernah mengungkapkan kalau AHY adalah salah satu putra terbaik bangsa dan bintang terang di langit Indonesia. Asik kan? Puncaknya, mantan gubernur yang terkenal dengan tata kata tersebut menulis surat untuk AHY yang isinya meminta kesediaan AHY untuk jadi cawapresnya. Karena itu yang dicita-citakan oleh AHY dan kader Partai Demokrat selama ini, mereka pun senang bukan kepalang. Akhirnya setelah 5 tahun menunggu, AHY jadi cawapres juga. Siap-siap kader terbaik seperti Benny Kaharman, Cipta Pancalaksana, Ibas, Jansen Sintia Daun, dan Andi Arief menjadi menteri. Dan bisa saja sudah ada kader Demokrat yang sujud syukur mengetahui ketua umumnya dipinang sebagai cawapres. Nggak taunya cuma prank. Demokrat sendiri yang mengumumkan kalau cawapres Anies bukan AHY tapi Caimin. Hingga kader partai yang terkenal dengan slogan katakan tidak pada korupsi, kecewa berat dan marah secara berjamaah kepada Anies. Umpatan pun bertubi-tubi keluar dari mulut mereka, mulai dari mengatakan Anies pengkhianat, tidak jujur, tidak amanah, musang berbulu domba, hingga darahnya layak untuk ditumpahkan. Puncaknya, Partai Demokrat menurunkan semua baliho yang ada gambar wajah Anies serta mencabut dukungan kepada mantan peserta konvensi Capres Partai Demokrat 2014 tersebut dan keluar dari koalisi perubahan. Cadas. Memang kalau orang sudah sakit hati, kelakuannya rada ekstrim, sudah nggak pakai akal sehat lagi. Atau kalau Rocky Gerung pernah bilang, tiba-tiba jadi dungu. Hanya saja, kalau dipikir-pikir yang sakit hati, kecewa, dan marah, Anies menggandeng Caimin tidak hanya kader Demokrat doang, tapi juga Novel Bamukmin. Kok Novel? Karena dia juga sangat-sangat menginginkan jadi cawapres Anies tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pernyataannya kala itu, bahwa Indonesia sudah diambang kehancuran yang disebabkan untuk penjajahan gaya baru. Untuk itu ia terpanggil melakukan jihad konstitusional dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara ini. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jihad konstitusional ala Novel? Ya, nyalon wakil presiden bersama Anies sebagai capresnya. Untuk meyakinkan publik, Anies serta partai pengusungnya, Novel pun mengatakan ia dan Anies berada dalam satu gerbong, sama-sama pemain politisasi agama, sehingga akan mempermudah komunikasi ke depannya. Kemudian pasangan Anies Novel juga telah didukung oleh PA 212, Ulama 212, dan jamaahnya serta FPI dan Akta. Terakhir, Novel sesumbar kalau dirinya yang jadi cawapres Anies maka akan didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Ngeri kan? Lantas dari mana Novel dapat angka sebanyak itu?
Ia meyakini jumlah peserta demo 212 dulu sebanyak 13 juta orang. Masing-masing orang mengajak kerabatnya, bisa istri, anak, orang tua, mertua, teman, tetangga, dan lain-lain, sebanyak 9 orang untuk memilih pasangan Anies Novel di Pilpres 2024, sehingga perolehan suaranya genap 130 juta. Sedangkan menurut KPU, DPT 2024 sebanyak 204,8 juta. Jadi sudah bisa dipastikan perolehan suara Anies Novel minimal sebesar 63,47%. Ngeri kan? Auto menang kalau begini ceritanya, tanpa perlu capek-capek kampanye dan menyampaikan visi misi lagi ke masyarakat. Nggak taunya Anies malah memilih Caimin yang jelas-jelas belum pasti mendapatkan 130 juta suara. Siapa coba yang tidak sakit hati dibuat begitu? Bukankah yang turut mengantarkan Anies terpilih sebagai Gubernur DKI pada 2017 silam adalah Novel Bamumin dan kawan-kawan? PKB kala itu mengusung AHY, malah Caimin yang diangkat menjadi cawapres. Sebagai penutup, ada peluang bagi Prabowo untuk mendekati kelompok 212 ini lagi. Apalagi kalau dia menunjuk Novel Bamumin sebagai wakilnya, sudah bisa dipastikan PA 212 akan semakin solid mendukung Ketua Umum Gerindra itu. Lumayan dapat 130 juta suara. Ayo Pak Prabowo, peluang ini ya. Hahaha. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?